الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بأكل الحلال ونهانا عن أخذ الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariah, majlis yang disebut Rasulullah sebagai taman dari taman surga di dunia, dan diminta kita memanfaatkannya. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, sembari kita memperpanjang i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa kita sudah berakhir membahas pengantar tentang kajian fikih Islam dan juga pengantar untuk kajian fikih muamalah maliyah. Maka mulai hari ini dan seterusnya kita akan mulai membahas dari bab ke bab tentang pembahasan fikih muamalah maliyah. Seperti juga yang saya sampaikan, kita akan menggunakan rujukan utama adalah kitab yang ada di hadapan saya ini, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, pendapat yang kuat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Seperti yang pernah kita bahas di pengantar kajian fikih, bahwa para ulama di dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah berbeda pendapat sejauh dalilnya belum final, belum qat'iyyut thubut, qat'iyyut dalalah, dengan sebab-sebab yang pernah kita sebutkan yang lalu. Bahkan di internal setiap mazhab itu terjadi juga perbedaan pendapat. Misalnya ulama Syafi'iyah itu di internal mazhab Syafi'i sendiri berbeda pendapat. Kita sebut saja satu contoh. Hukum salat fardu berjamaah bagi laki-laki. Ada ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan sampai fardu ain. Ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi pendapat yang dianggap kuat, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Jadi kitab ini kitab ya yang diberi nama dengan Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Artinya yang diangkat di sini ya tidak lagi pendapat-pendapat dalam ulama mazhab Syafi'i,
apalagi mazhab lain, tapi hanya diangkat pendapat yang kuatnya dari sekian pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau Imam An-Nawawi mengkaji pendapat-pendapat di internal ulama mazhab Syafi'i dengan alasan masing-masing, kemudian Imam Nawawi memilih pendapat yang kuat, maka itulah yang menjadi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang utama itu yang punya tarjihnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimakumullah, nanti apabila ada perbedaan pendapat yang terjadi, akan saya sebutkan bukan di internal ulama mazhab Syafi'i, tapi dengan mazhab-mazhab yang lain. Jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa yang pertama akan dibahas atau ya secara umum kajian fikih muamalah maliyah itu dibagi kepada dua akad. Satu akad adalah akad namanya muawadhah. Akad muawadhah itu adalah si A memberi, tentu harta. Kalau muamalah maliyah, interaksi orang dengan orang dalam kaitan dengan harta. Akad muawadhah adalah akad si A memberi harta kepada si B, si B juga memberi harta kepada si A. Nah, itu bisa berupa yang satu beri barang, yang satu beri uang, atau bisa yang satu barang juga yang lainnya barang. Itu apa? Tentu dalam jual beli, si penjual beri barang, si pembeli beri duit. Atau bisa juga jual beli itu barang dengan barang, ya kayak zaman dulu. Si A penjual memberi barang A ke si B beri ke si A barang B, ya. Itu disebut nanti dalam jual beli namanya muqayadhah. Jadi ketika yang dibarter itu adalah ya barang dengan barang, itu namanya muqayadhah. Misal juga akad ijarah, sewa jasa. Akad sewa jasa atau sewa pemanfaatan suatu barang. Maka si A beri hak pemanfaatan rumah sewa. Maka yang menyewa apa? Memberi sejumlah uang. Ini namanya akadnya muawadhah. Yang satu lagi adalah akadnya tabarru'at. Si A memberi sesuatu ke pihak lain tanpa ada pihak lain beri apa-apa ke dia. Yang diberi tentu tadi adalah harta. Tujuan si A ini memberi adalah apa? Pada umumnya tentu ya membantu orang lain, kemudian dia mengharapkan pahala akhirat nanti yang dia dapatkan. Itu seperti apa? Seperti sedekah, wakaf, hibah, wasiat. Ini namanya akadnya tabarru'at, termasuk juga apa? Qarat, memberi hutang kepada orang lain. Kan dalam syariat Islam memberi hutang tidak boleh kemudian mensyaratkan pengembaliannya lebih atau tidak lebih, tapi pengembaliannya atau ada syarat yang menguntungkan pemberi hutang dari yang berhutang, itu akan menjadi riba. Karena akad qarat murni akadnya adalah tadi tabarru'at, bukan muawadhah. Para jamaah rahimakumullah, kalau di kajian sebelumnya kita tidak buka ruang untuk tanya jawab karena memang pengantar, tapi untuk kajian ke depan dan dari hari ini ya silahkan kita buka nanti ruang kalau ada hal yang ditanyakan. Pertama, di berbagai kitab
kalau membahas kajian fikih muamalah maliyah, maka itu akan diawali dengan pembahasan tentang babul buyu' atau kitabul buyu', yaitu bab jual beli. Bab jual beli. Kenapa di sini disebutkan al-buyu'u ahammul muamalatil maliyati 'ala al-itlaq wa hiya min aktsaril 'uqudi intisharan wa awsa'iha ahkaman walidzalika na'ridu fiha aktsar al-ahkam al-'ammah lil-'uqud liyuhalu ilaiha 'inda dirasa at-tafsiliyah li sa'iril 'uqud. Di dalam muamalah maliyah, dari seluruh akad yang paling banyak dipraktekkan adalah akad jual beli. Ya. Gak ada orang dalam hidup ini gak melakukan akad ini. Kalau orang menjual, mungkin banyak orang gak jual, tapi gak ada orang yang gak beli. Karena nggak ada orang yang punya segala-galanya, sehingga dia nggak perlu beli. Maka praktek jual beli, kalau jual oke, tidak banyak orang jual, tapi nggak ada orang yang nggak membeli. Maka ini adalah akad yang paling banyak dipraktekkan, sehingga juga menjadi hukumnya paling luas. Maka diprioritaskanlah untuk dibahas masalah ini di awal. Jamaah rahimakumullah, saya tidak baca lagi definisinya karena kita sudah tahu semua, ya, jual beli itu apa, ya, atau sedikit saja. Jamaah rahimakumullah, di dalam definisi istilah apa itu jual beli adalah wa fil istilahi naqlul milki fil aini bi aqdil muawadhati. Jual beli adalah naqlul milki, memindahkan pemilikan, fil aini, pada suatu barang, bi aqdil muawadhah, dengan akad barteran. Artinya apa? Ketika si A pemilik ini air, maka ketika dilakukan akad jual beli, kepemilikan air ini dipindahkan atau diberikan oleh penjual kepada si pembeli. Maka nanti akan dibahas, setelah dibuat akad, terpenuhi rukun dan syaratnya, maka air ini jadi milik si pembeli, dan si pembeli menyerahkan uangnya ke si penjual. Maka uang yang dimiliki oleh si pembeli berpindah kepemilikannya kepada si penjual. Ini namanya akad jual beli. Atau ada juga definisi lebih ini sedikit ditambahkan, au huwa tamlikun bi'iwadin ala wajhin makhsusin au muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus. Atau definisi lainlah muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus, barteran antara harta dengan harta dengan ketentuan tertentu, karena dia ada rukun, ada syarat. Ini disebut ala wajhin makhsus. Jamaah rahimakumullah, di dalam bahasa Arab, ya, sebenarnya al-bai' ba'a yabi'u itu artinya adalah menjual. Ya, ishtara yashtari atau syara yashri itu membeli.
itu adalah membeli. Nah, tetapi kadangkala ya, dalam penggunaannya kata menjual, kata membeli ini dipakai untuk makna yang sama, untuk makna yang sama. Sebagai contoh dalam surat Yusuf, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Jadi kafilah yang mengambil air dalam sumur dapat anak kecil, maka kemudian mereka menjualnya kepada Raja Mesir dengan harga yang murah, menjual Yusuf. Lalu digunakan kata di sini bukan ba'uhu, tapi wasyarauhu, mereka jual Yusuf bisamanin bakhsin darahima ma'duda. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang menjual ya, itu kan memberikan hartanya ke si pembeli. Si pembeli juga memberikan hartanya ke si penjual. Maka menjual dan membeli ini sebetulnya adalah sama aja. Si penjual kasih harta kepada si pembeli kan juga kasih harta, walaupun hartanya bentuknya uang misalnya. Nah, maka ini orang dua sama sebetulnya melakukan hal yang sama. Maka digunakanlah dua-dua kata ini. Misal secara hadis Rasulullah SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bai'ani, dua orang, kalau secara lafaz ininya yang menjual, tapi bukan maksudnya dua orang yang melakukan jual beli. Itu ada hak, nanti akan dibahas. Jadi akad jual beli, kalau sudah dibuat akadnya, terpenuhi rukun dan syaratnya, setelah akad sekalipun belum serah terima barang ya, sejauh itu bukan barang yang mesti cash di majelis akad karena riba, boleh tidak cash. Lalu pada waktu akad dibuat barangnya belum diserahkan ya, maka apa? Langsung mengikat akadnya, itu namanya akadnya lazim. Tidak bisa lagi secara sepihak membatalkan menurut maunya. Ini misal orang udah beli ya, udah akad jual beli, habis itu berubah pikiran dia, lalu mengatakan lo hana ada lo pulang rumah dah rumah apa yang lo. Jadi akad jual beli setelah dibuat dia langsung mengikat, tidak boleh dibatalkan lagi secara sepihak. Tetapi ada hadis-hadis Rasulullah yang membuat pengecualian. Tadi salah satu contohnya. Nanti ini akan dibahas, namanya khiyarat. Hak membatalkan balik akad jual beli yang sudah dibuat ya, hak kalau mau pakai. Kalau enggak mau pakai ya nggak apa-apa, namanya hak bukan kewajiban. Jadi kalau kewajiban mesti ditunaikan, kalau hak ya silakan pilih mau mengambil atau tidak mengambil. Maka akad jual beli yang sudah dibuat, hukum dasarnya nggak bisa dibatalkan lagi sepihak ya. Tetapi syariat memberi hak pilih nanti. Nah, salah satunya adalah hadis tadi, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli selama masih di majelis akad belum berpisah, itu secara syariat boleh membatalkan balik akad yang dibuat dengan syarat belum berpisah di majelis akad. Ini tadi udah ditunjukin barangnya, disepakati harganya, kemudian dibuat akadnya. Okey. Nyolong pulau barang kedran misal, ya. Barang kedran peng gelun, nyo peng kedran barang gelun. Cok. Kali kodi. Ya. Tapi belum pindah dari tempat itu.
si pembeli misalnya berubah pikiran dia. Lalu dia katakan, lu hana deh boh, lum blonyo, nyolong pulang balik, dah nama apa yang lu. Itu boleh secara syariat dengan ketentuan belum pindah dari majlis akad. Tapi kalau sudah pergi keluar, apalagi ke besok, baru berubah pikiran di rumah, balik lagi dia. Lu hana deh kamu ubah pikiran. Nah, itu tidak bisa lagi. Tidak bisa apa? Secara sepihak. Tetapi kalau si pembeli berubah pikiran tadi dan itu belum dipakai, ya, boleh saja dia memohon kepada penjual, lu mubah pikiran muno jirat rumah menyonyo tabu batal balik, lu pulang barahan lu pakai lu jit nekalan peng lu pulang rumah lu kapur lem untuk kebutuhan pu. Kalau yang menjual menyetujuinya, itu boleh, bahkan dianjurkan secara syariat untuk menyetujui, namanya iqalah. Namanya iqalah. Tapi kalau penjual mengatakan, anjir le, kalian berdua anale. Itu enggak bisa lagi. Tetapi tadi kalau masih di majelis akad secara syariat, penjual enggak bisa mengatakan, "Kalu anale, anjir le." Ya, tadi masih di majelis akad, belum berpisah. Pembeli misalnya berubah pikiran dia, "Lu hana jadeh, boh. Dah nama penglun nyuara. Oh anjir le, kali hublo, anjir le." Enggak bisa secara syariat. Selama masih di majelis akad, baik penjual maupun pembeli masih ada hak ya, bukan kewajiban, membatalkan balik. Bisa juga pembeli misalnya berubah pikiran, kadalah halih hublo. Dia bisa katakan, hana jadeh boh, dah nama barang, nyopat nama pendrat. Tapi tadi adalah selama masih di majlis akad. Ini akan dibahas nanti. Ada khiyarul majlis, ini namanya. Nanti ada khiyarul ghuban, karena tertipu harga terlalu mahal. Ada khiyarul aib, membatalkan balik karena ada kecacatan pada barang yang disembunyikan oleh penjual. Ini nanti akan dibahas. Tapi yang maksud di sini tadi, bagaimana hadis menggunakan kata yang maknanya adalah dua-dua penjual, al-bai'ani. Karena sesungguhnya yang menjual membeli sama aja kerjanya, saling memberi harta kepada pihak lain. Jamaah rahimakumullah, masyru'iyatu al-bai'. Al-bai'u 'aqdun masyru'un wa halalun. Wa dalla 'ala masyru'iyyatihi kitabullah ta'ala wa sunnatu nabiyhi wa ijma'ul ummati. Akad jual beli adalah akad yang halal, yang dibolehkan oleh syariat. Dasarnya ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga ijma' para ulama. فأما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على مشروعية البيع منها قوله تعالى. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kehalalan jual beli di dalam Islam itu ada sejumlah ayat. Di antaranya Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah lain dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali kalau itu lewat perniagaan, jual beli yang kalian saling ridha. Jadi langsung Quran menyebut tijarah. Tijarah ini adalah
jual beli yang saling ridha. Wa amma sunnatu fa fiha ahaditsu katsiratun qawliyatun wa fi'liyatun wa taqririyatun li 'amali as-sahabah kulluha tadullu 'ala masyru'iyatil bai' minha. Sementara banyak hadis-hadis Rasulullah, baik hadis qauli, pernyataan Rasulullah, fi'li, perbuatan Rasulullah, kemudian taqriri, persetujuan Rasulullah atas apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam hal praktek jual beli. Misalnya, marawahu Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'uha fayakuffa Allahu biha wajhah khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Rasulullah mengatakan seseorang di antara kalian mengambil tali, lalu kemudian dia pergi ke hutan, lalu dia kumpulkan kayu bakar, lalu dia ikat, dia diberkah, ya. Kemudian dia gotong, ya, di pundaknya untuk kemudian dia bawa ke pasar untuk dia jual. Itu lebih baik bagi dia daripada dia minta-minta, ya. Ini jamaah rahimakumullah, ya, hadis ini tentu, ya, zaman dulu, ya, artinya di mana orang memasak atau apa pakai kayu, ya. Saya ingat, ya, kecil-kecil saya di kampung juga kedai-kedai kopi masaknya dengan kayu. Wah, culuk kayu lah, ya. Nah, maka kita lihatlah orang bawa jual kayu bakar, ya. Abang ke tray lempuh ke petapak kayu menua ke berkah gegok lah. Tak puduk ke kedai kopi. Nyo padumpai. Ya. Maka sekarang ketika sudah ada penggantinya gas, ya, maka orang haile ngapu bilik mata-mata ngai, ya, maka apuh apa tegah langkah luar biasa. Jadi kata Rasulullah, seseorang mengambil tali, pergi ke hutan, kemudian kumpulin kayu bakar, dia ikat, dia gotong di pundaknya, lalu dia jual, lebih mulia daripada minta-minta. Berarti ini Rasulullah mengatakan tadi menjual kayu bakar. Wa ammal fi'lu fama rawahu Jabir radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin 'ala jamalin innama huwa fi akhir al-qaumi famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ama'aka qadibun qultu na'am fa'ataytuhu fanakhasahu wa zajarahu fakana fi awal al-qaum. Kata Jabir ibni Abdullah, saya pernah dalam satu perjalanan bersama Rasulullah, saya di atas onta saya, dan onta saya itu ada di bagian belakang daripada gerombolan jamaah musafir itu, onta saya di belakang. Lalu Rasulullah SAW menghampiri saya, kata Jabir, seraya berkata, ama'aka qadhib, kamu ada dahan enggak? Ya, nak kaya barok. Qultu na'am fa'ataituhu, ya ada. Lalu saya kasih ke Rasulullah kayu, nakhasahu wa zajarahu, lalu Rasulullah pukul sedikit di punggungnya onta tadi biar jalannya cepat, karena gak tinggal ikut dari onta-onta yang lain. Fakana fi awalil qaum faqala bi'nihi, Rasulullah kata Jabir mengatakan kepada saya, onta ini kamu jual untuk saya. Onta ini kamu jual untuk saya. Qultu huwa laka ya Rasulullah. Lalu saya mengatakan, kata Jabir, sudah, saya hadiahkan untukmu Rasulullah, enggak ada jual. Kata Rasulullah, qala bal bi'nihi, enggak, jual.
Ya, jual. Qala qad akhadtuhu bi 4 dananir. Lalu kemudian Jabir mengatakan, okey, kalau gitu 4 dinar. Saya jual 4 dinar. Hatta ta'ti al-Madinah. Falamma qadimna al-Madinah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, iqdihi wa zidhu. Fa'atahu 4 dananir wa qiratan zadahu. Maka itu belum dibayar oleh Nabi tadi. Sesampai di Madinah, Nabi kemudian mengatakan kepada Bilal, Bilal, bayar dan tambahkan. Bayar dan tambahkan. Nanti di sini ya, akan menjadi dalil bahwa hutang pihutang, akad qarat namanya, itu tidak boleh dipersyaratkan waktu akad. Pertama, pengembaliannya lebih. Kalau dipersyaratkan pengembalian lebih 1 sen pun itu riba. Satu. Yang kedua, tidak boleh dipersyaratkan yang pada syarat itu memang tidak ada bayar lebih, tapi ada keuntungan yang didapatkan oleh si pemberi hutang dari yang berhutang. Itu juga riba. Misal, orang hutang ke kita, ya, loan karat hapeng dalam 3 minggu nujuk 1 juta, untuk tanggal sekian lo pulang balik, ya. Kata orang jual, ya, orang kasih, okey, lonjok, untuk hana payah tamah mesti temput, ya, karenanya riba 1 juta ni pulang 1 juta, tapi ni plaster rumah lo diurok, ni plaster rumah lo diurok, atau ni pergelih kau hana lu rumah lo diurok hana bayu, riba. Atau jut onda ada lu pakai 3 minggu, riba. Ya, karena kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang lalu dalam akad ditentukan sesuatu yang memberi manfaat kepada pemberi hutang, riba, itu kaidahnya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak boleh kalau jatuh, okey tadi waktu akad tidak disyaratkan pengembalian lebih, tidak ada juga syarat yang menguntungkan ini. Tapi kalau gak mampu bayar jatuh tempo, diperpanjang dan didenda, diperpanjang dan didenda. 3 minggu, 4 minggu ke kerja tak kaya mengaguh mampu pula, jut tak panjang 3 minggu, minggu ke ni bayu tapi 1 juta gertok. Ya, kalau istilah bahasa bank ini penalti, ya, penalti, riba. Ya. Nah, maka bagaimana kalau tidak disyaratkan? Ini tadi yang disebut oleh Nabi, beli onta pada Jabir, ya, dan sudah terjadi akadnya dalam perjalanan tadi, belum bayar Nabi. Bayarnya waktu sampai di Madinah. Dijual berapa? 4 dinar. Tapi waktu bayar di Madinah, Nabi perintahkan Bilal bayarnya lebih. Bayar hutangnya lebih. Ya. Maka kalau tidak disyaratkan waktu akad, tapi ketika dibayar oleh orang yang berhutang dilebihkan atas inisiatif dia, itu dibenarkan. Namanya bahkan husnul taqadhi, membayar hutang secara baik. Tidak disyaratkan, tapi inisiatif. Ya. Misal orang hutang untuk, ya, memang bukan ajak mudharabah, artinya dan puduk modal long putar baginya kan. Dia hutang long kena usaha. Bukan ajak itu. Ya. Okey, karena dia lihat ini orang jujur, orang punya kemampuan berjualan, kajet long hutang 10 juta. Ya, mekak gerobak apa misalnya. Nah, janjinya balikin dalam 2 bulan. 2 bulan dia jual, dia udah dapat untung sekian. Dia balikin 10 juta, kemudian dia katakan, alhamdulillah dari belum pinjam peng badal lo usaha, nyolo alhamdulillah
kerana aku untung sekian, nyo lonjok ke dalam bacot, nyo terima. Itu dibenarkan. Dengan syarat tidak dibuat keharusan waktu akad. Jadi memberi lebih waktu mengembalikan utang dibenarkan karena Nabi sendiri tadi memberi lebih yang tidak boleh disyaratkan. Nah, dalam hal ini jamaah rahimakumullah apa? Nabi sendiri ada praktek jual beli dengan Jabir tadi. فمن السنة التقريرية أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون أمامه أو يعلم بيعه فيقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. Adapun persetujuan Nabi, ya Nabi melihat para sahabat itu melakukan jual beli, maka Nabi tidak mengingkari, tidak melarang mereka jual beli, mempersilahkan mereka jual beli. Wa ajma'at al-ummah ala masyru'iyyatil bai' min ghairi inkarin bi jumlatihi. Dan terjadi kesepakatan para ulama tentang bolehnya jual beli dalam Islam. Wa inna kibar as-sahabah kanu tujjaran. Bahkan para sahabat besar Nabi adalah pedagang. Para sahabat besar Nabi adalah pedagang. Fa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu tajiran fi albu. Abu Bakar itu jualan gandum. Wa Umar radhiyallahu anhu kana tajiran fi at-ta'am. Umar menjual makanan. Wa Utsman radhiyallahu anhu kana tajiran fil barri wal bahr. Adapun Utsman bin Affan adalah pedagang semua barang. Barang laut, barang darat semua dijual oleh Umar, bukan satu jenis maksudnya. Wal Abbas kana tajiran fi al-atar. Paman Nabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib itu pedagang minyak wangi, parfum. Wa jarat ahwalu sahabah ala dhalika qabla al-hijrah wa ba'daha. Dan para sahabat Nabi sebelum hijrah dan setelah hijrah itu mempraktikkan jual beli. Fa minhum man tafarrada bi jinsin minha. Di antara sahabat ada yang jual satu jenis saja. Ya, kayak tadi Al-Abbas tok parfum, tok gandum, tok. Ada yang jualnya satu jenis saja. Wa minhum man jalaba min jami'i sunufiha. Ada yang jual segalanya. Ada dia jual. Ka Utsman bin Affan itu jual segala kebutuhan dijual. Wa Abdurrahman ibni Auf itu jual juga segala kebutuhan. Wa minal ma'qul, ya secara logika tazhar hikmatu ibahatil bai'. Nampak sekali bisa ditangkap apa hikmah boleh jual beli dalam syariat Islam. Fa innan nasa yahtajuna ila mukhtalafil hajat allati yuntijuha ghayruhum fayatabadaluna ba'dhum bi ba'din bit taradi fil bai' muqayadah 'aynan bi'aynin aw bil bai' naqdan bi'aynin mimma yamliku an-naqda wa yahtaju ila sil'ah wa man yamliku sil'ah wa yahtaju ila an-naqd ila an-naqdi. Ya, secara logika dapat dipahami betul hikmah dari dibolehkannya jual beli adalah dalam hidup ini ya orang membutuhkan banyak kebutuhan yang dia tidak punya semuanya. Ya, sementara orang lain kemudian punya itu. Nah, maka kemudian apa? Ya saling barteran. Kalau tadi barterannya barang, yang si A punya beras, si B punya ikan. Ya. Si A urung laut hana belanginan. Igampung na belang hana laut. Maka kemudian apa? Orang yang laut ini bawa ikan, nyongkut, padum dunongkut, padum beruh. Ya, lalu kemudian dijual. Ini namanya muqayadah kalau barang dengan barang. Kalau barang dengan barang namanya muqayadah. Kalau nanti barang dengan duit, ya, maka jamaah rahimakumullah, saling ya tadi membutuhkan, itulah yang membuat jual beli itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan, karena orang membutuhkan banyak hal dan dia tidak punya semuanya,
maka orang lain punya, dia enggak punya. Ada kalanya orang punya uang enggak punya barang, ada kalanya orang punya barang dan kemudian dia butuhkan uang. Atau tadi sebaliknya, punya barang A enggak punya B, si B punya B enggak punya A. Tentu dalam hidup ini saling membutuhkan tadi, maka jalurnya adalah jual beli. Bahkan seperti yang kita sebutkan yang lalu, bahkan salah satu jalan mencari harta dalam hidup ini adalah dengan jual beli. Itu jamaah rahimakumullah. InsyaAllah nanti kita akan membahas tentang arkanul bai' wa syurutuhu, rukun-rukun dalam jual beli dan syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam masing-masing rukun dalam akad jual beli. InsyaAllah nanti kita sambung lagi karena waktu kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء